فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada fasal yang keempat terkait ada muzzamalah. Yang pada adab pertama untuk fasal ini dan merupakan adab ke-23 dari keseluruhan kitab, yaitu apa? Zikri hati-hati dari teman dekat yang buruk, yang jelek, yang jahat. Dan terakhir kita membahas bahwasanya sahabat itu bisa digolong-golongkan menjadi 3 jenis. Apa saja itu, Akmal? Nah, ini 3 jenis teman. Sadiqu manfaatin, sadiqu lazzatin, dan sadiqu fadilah. Sadiqu manfaah itu maksudnya bagaimana, Jabir? Nah, teman yang berteman dengan kita karena apa? Karena ingin mengambil keuntungan tok. Berteman ketika butuh saja kepada kita untuk mengambil keuntungan, terutama keuntungan duniawi, apakah dari uangnya atau dari jabatannya dan seterusnya. Sedangkan sadiqu ladzah maksudnya bagaimana, Uwais? Yaitu seorang berteman hanya untuk apa? Enak-enaknya saja, untuk enak-enakan. Nah, sekedar untuk enak-enakan saja, mengobrol, sendaguro, begitu saja. Dan kedua-duanya ini tidak pantas untuk kita menyambung persahabatan dengannya. Adapun yang ketiga, sadiqu fadilah, inilah teman yang utama yang hendaknya kita mengupayakan untuk bersahabat dan menjaga persahabatan dengannya ketika dapat. Baik. Dan kemarin ada kalimat bagus terkait tanbih ketika seseorang memilih uzlah, ingin menjauh dari manusia. Sudah, aku tidak ingin berteman, aku ingin menyendiri. Baik. Ketika seorang ingin menyendiri, mengasingkan diri dari manusia, dipersyaratkan punya ilmu. Harus memiliki ilmu dan memiliki sifat apa? Zuhud. Bagaimana ungkapannya? Syukran. Al-uzlah min ghairi ainil ilmi zallah wa min ghairi zai zuhdi illah. Naam. Dan disebutkan, akhwan,
dalam As-Siyar pada biografi Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari Az-Zahid disebutkan annahu kana la yujalisun nas wa yanzilu maqbaratan minal maqabir wa kana la yakadu yura illa wa ma'ahu kitabun yaqra'uhu fasu'ila an dhalika wa an nuzulihi al-maqbarah faqala lam ara aw'adha min qabrin wala amta'a min kitabin wala aslam minal wihdah. Kata Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, di mana beliau dikenal dulu apa? Tidak suka bergaul dengan manusia dan seringnya pergi ke pekuburan, dan hampir-hampir tidak pernah dilihat kecuali bersama beliau itu kitab yang beliau baca. Kemudian ketika ditanya tentang hal tersebut, kenapa dan juga kenapa juga beliau sering ke pekuburan, maka beliau menjawab, lam ara aw'adha min qabrin, aku tidak melihat sesuatu yang paling kuat memberikan mau'izah, memberikan nasihat melebihi pekuburan. Karena seseorang ketika melihat kubur kemudian mengingat dirinya juga akan masuk ke dalamnya, maka akan membuahkan semangat dalam ibadah dan semakin takut melakukan dosa-dosa dan maksiat. Qala wala amta' min kitab, aku tidak melihat sesuatu yang lebih bagus untuk aku nikmati, aku menjalin kebersamaan dengannya melebihi kitab. Dan kitab sahabat yang paling bagus untuk kita berteman dengannya, menyertai kita kemana kita pergi. Wala aslam minal wihda, dan tidak ada yang lebih selamat daripada kesendirian. Cuman ini bagi siapa, akhwat? Bagi seorang yang memiliki ilmu dan memiliki kezuhudan. Faqila lahu qad jaa fil wihdah ma jaa faqala ma afsadaha lil jahil wa aslahaha lil aqil. Nah, ini kalimat yang menjadi inti. Kemudian disampaikan kepada beliau karena beliau suka menyendiri. Nah, akhirnya dikatakan kepada beliau, sungguh telah datang hal-hal disebabkan karena seorang menyendiri. Menyendiri kalau bodoh ya bisa kena jin. Bisa kerasukan jin, bisa kemasukan was-was, akhirnya tersesat, menyimpang. Karena kemarin seorang ingin uzlah harus punya ilmu. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umar ini, ma'afsadaha lil jahil, betapa merusaknya kesendirian itu bagi orang yang bodoh. Karena orang bodoh itu tidak pantas dia menyendiri. Pantasnya untuk apa? Untuk bergaul dengan manusia, meminta bimbingan dari orang-orang yang mengajarinya. Wa aslahaha lil aqil, dan betapa memperbaikinya, betapa kuat menyendiri itu untuk memperbaiki orang yang berakal. Taib, betapa bagusnya kesendirian itu bagi orang yang berakal. Makanya ketika seorang memiliki ilmu, memiliki kezuhudan, memiliki akal yang kuat, akhwan, kesendirian menjadi sebab dia mendapatkan keutamaan. Seperti dalam hadis, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seorang laki-laki yang menyendiri, berzikir, dia berzikir menyendiri, kemudian air matanya menitik, air matanya mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada al-faslul khamis,
Pasal yang ke-5. Adabut talibi fi hayatihi al-ilmiyah. Adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan keilmuannya. Terkait masalah keilmuan, bagaimana adab kita? Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, al-amr rabi' wal 'ishrun kibarul himmati fil ilmi. Besarnya semangat di dalam ilmu. Seorang harus memiliki himmah yang besar, semangat dan cita-cita yang tinggi. Qala rahimahullah, min sajayal islami at-tahalli bi kibaril himmah. Termasuk di antara sifat-sifat mulia Islam dan menjadi ciri khas Islam ini, kalau ingin menjadi muslim yang sebenarnya, ini ciri khasnya, yaitu berhias dengan apa? Himmah yang besar, dengan semangat yang besar dan cita-cita yang tinggi. Nah, baik, jadi sebelum kita lanjutkan, kita kembali dulu ke adab 23 tadi tentang zamalah. Karena dalam syarah yang lain ada tambahan beberapa faedah bagus. Nah, di antaranya yang diriwayatkan dari Al-Khalil Ibnu Ahmad rahimahullahu taala, qala arba'un tu'rafu bihinnal ukhuwah. Empat perkara yang dengannya diketahui persaudaraan yang benar, persahabatan yang benar. As-safhu qabla al-intiqadilah. As-safhu qabla al-intiqadilah, yaitu memberikan pemaafan sebelum mengkritiknya. Itu seseorang sebelum mengkritik temannya, dia sudah memberikan apa? Pemaafan terlebih dahulu. Yang kedua, wa taqdimu husnul dzanni qabla tuhmah. Mengedepankan husnul dzan sebelum menuduh. Kenapa? Karena temannya, sahabatnya yang dia kenal, tentunya sahabat yang dia kenal. Nah, dari sisi sifat-sifatnya, ketika ada berita-berita tentang saudaranya itu, dia akan mengedepankan husnul dzan sebelum dia menuduh. Wa badrul wuddi qabla al-mas'alah. Yang ketiga, memberikan bukti kasih sayang sebelum permintaan. Jadi sebelum dia minta, kita sudah paham apa yang dibutuhkan. Apakah itu bantuan kita, ataukah ketika dia memiliki suatu kesulitan, kita bisa apa? Memberikannya. Itu kita memberikan sesuatu sebagai bentuk rasa cinta dan persaudaraan sebelum diminta. Kemudian yang keempat, wa makhrajul udhri qabla al-aib. Nah, memberikan apa? Jalan keluar berupa udzur sebelum dia apa? Mencela.
Kemudian di antara kalimat yang sangat bagus tentang masalah sohbah dan zamalah yang disebutkan dalam kitab Adabus Sohbah dari perkataan Al-Imam Abi Uthman Al-Hiri rahimahullah ta'ala. Annahu su'ila 'ani suhbah faqala as-suhbatu ma'allah bihusnil adab wa dawamil haibati wal muraqabah. Beliau ditanya tentang as-suhbah, tentang permasalahan apa? Pertemanan, persahabatan, kebersamaan. Maka beliau mengatakan as-suhbah ma'allah bihusnil adabi wa dawamil haibati wal muraqabah, yaitu suhbah bersama dengan Allah. Untuk seorang bisa senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan adab yang baik, wa dawamil haibah, dan terus menerus mengingat keagungan Allah, wal muraqabah, serta terus menerus mengingat kalau kita ini diawasi. Ini untuk kita bisa menjalin hubungan baik dengan Allah dengan tiga ini: adab yang bagus, mengingat terus keagungan Allah, dan mengingat terus kalau kita diawasi. Wa sohbatu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi mulazamatil ilmi wa ittiba'is sunnah. Wa sohbah ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi mulazamatil ilmi wa ittiba'is sunnah. Dan sohbah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa menetapi ilmu dan mengikuti sunnah. Sehingga dari sini kita ketahui orang-orang sufi yang mengatakan dekat dengan Rasul sebenarnya dusta. Mereka tidak bersama Rasul. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula mereka berilmu. Qala wa suhbah ma'al awliya bil ihtirami wal khidmah, dan suhbah yang menjalin persahabatan, kedekatan dengan para wali dengan memuliakan dan melayani mereka. Bil ihtiram wal khidmah. Was suhbah ma'al awliya bil ihtirami wal khidmah. Nah, kemudian yang keempat yang menjadi inti pembahasan kita, was suhbah ma'al ikhwan bil bishri wal imbisati wa tarkil inkari alaihim ma lam yakun kharqa syari'atin aw hadka hurmatin. Dan persahabatan bersama dengan saudara-saudara adalah dengan apa? Al-bishr wal imbisat, menunjukkan wajah yang berseri-seri, menunjukkan keriangan, serta tidak mengingkari mereka selama bukan penodaan terhadap syariat atau pelanggaran keharaman. Qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, berikan pemaafan dan perintahkan kepada yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kemudian yang juga penting kata beliau, wasuhbah ma'al juhal. Karena ketika kita belajar dan memiliki sedikit ilmu, harus tahu bagaimana kita mensikapi orang-orang jahil. Wasuhbatu ma'al juhal bin nadhari ilaihim bi'ainir rahmah wa ru'yati ni'matillahi alaik. Dan berteman dengan orang-orang jahil dengan apa? Dengan melihat mereka dengan mata kasih sayang, untuk kita mengajari
Karena ketika kita melihat seperti ini akan terdorong untuk mengajarinya, akan bersabar. Nah, wasahbah ma'al juhal bin nadari ilaihim bi'ainir rahmah. Ini ketika seorang menjalin pertemanan dengan orang jahil, maka apa? Dengan melihat mereka dengan mata kasih sayang, mata rahmat. Jangan sampai kita menghina, jangan sampai kita merendahkan. Kemudian wa ru'yati ni'matillahi 'alaik, dan dengan melihat nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Haitsu lam yaj'alka mithlahum, di mana Allah tidak menjadikanmu seperti mereka. Ini penting. Kalau melihat orang bodoh, ya, orang tolol atau yang idiot, maka pertama, tumbuhkan rasa kasihan, rasa rahmah. Yang kedua, ingat nikmat Allah yang diberikan pada kita. Kita punya akal, kita bisa belajar, dan kita tidak dijadikan seperti mereka. Bersyukur, alhamdulillah. Kemudian wa du'a ilahum liyu'afiyahumullah min bala'il jahli, dan mendoakan mereka agar Allah selamatkan mereka dari bencana kebodohan. Ini kalimat sangat indah dari Imam Abu Uthman Al-Hayri rahimahullahu ta'ala. Faedah berikutnya terkait jenis-jenis manusia yang manusia bergaul dengan mereka, akhwan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Bada'iul Fawaid. Kata beliau, yang bagi lil 'abdi an ya'khudha minal mukhalatati bi miqdaril hajah. Ini nasihat pembuka penting. Kata beliau, yang bagi lil 'abdi an ya'khudha minal mukhalatah bi miqdaril hajah. Seyogyanya seorang hamba mengambil bagian dalam bergaul itu sesuai dengan kadar kebutuhan, kadar hajah. Karena bagaimanapun juga manusia dia butuh bergaul. Nah, bagaimana kebutuhan bergaul kita penuhi dengan baik? Akan diterangkan. Wa yaj'alun nasa fiha arba'ata aqsam, dan menjadikan manusia terkait masalah pergaulan ini ada 4 jenis. Jenis yang pertama, man mukhalatatuhu kal ghidha la yustaghna anhu fil yaumi wal lailah. Ini golongan pertama, yaitu golongan orang yang bergaul dengannya itu ibarat pasokan makanan yang kita senantiasa butuh kepadanya siang dan malam. Ini orang yang butuh kita bergaul dengannya. Kenapa? Karena butuhnya kita kepada mereka seperti kita butuh terhadap makanan. Kalau kita menjauh dari mereka, kita akan lemah. Nah, ini golongan yang kalau kita mendapatkannya, pegang erat-erat dan jaga hubungan dengan mereka. Kata beliau, wahumul ulama. Mereka itu adalah orang-orang yang alim. Wahumul ulama'u billahi ta'ala wa amrihi wa makayidi aduwihi wa amradil qulubi wa adwiyatiha. An-nasihuna lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li khalqihi.
Nah, jadi intinya berarti golongan pertama ini adalah golongan orang-orang yang berilmu, yang mengetahui, mengenal Allah, perintah-perintahnya, mengetahui penyakit-penyakit hati dan obatnya, yang memberikan nasihat. Nah, orang yang seperti ini kita bergaul dengan mereka, ikhwan, tidak ada ruginya sama sekali. Nah, tidak ada ruginya sama sekali. Orang-orang yang mengajari kita kebaikan. Fahadha darbu fi mukhalatatihim ar-ribhu kullu. Semuanya untung kita bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Al-qismu tsalits, al-qismu tsani man mukhalatatuhu kaddawa. Kalau yang pertama tadi apa? Kal ghidha. Bergaul dengannya apa? Kal ghidha. Seperti apa? Makanan pokok. Kalau sekarang yang kedua, man mukhalatatuhu kaddawa yahtaju ilaihi indal marad. Orang yang bergaul dengannya itu ibarat seperti obat yang kita butuh bergaul ketika sakit. Ya kan? Obat dibutuhkan ketika sakit. Maka berarti kalau sehat butuh enggak obat? Hamzah? Enggak butuh obat. Ya kan? Kalau sehat, ya tidak butuh kepadanya. Nah, yang seperti ini, akhwan, dicontohkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa hum man la yustaghna anhu mukhalatatuhum fi maslahatil ma'ash wa qiyami ma anta muhtajun ilaihi min anwa'il muamalat wal musyarakat wal istisyarah wal ilaj lil adwa'i wa nahwiha. Berarti golongan kedua ini yaitu orang-orang yang kita butuhkan bergaul dengan mereka pada apa? Perkara-perkara muamalah duniawi, dalam bisnis, dalam usaha. Ini kita sekedar apa? Bergaul, ya kawan, ya sekedar ketika kita butuh. Kaddawa. Nah, sekedar ketika kita apa? Membutuhkan untuk bergaul. Baik. Apabila sudah tertunaikan hajah, maka kita apa? Mencukupkan dengannya. Kenapa? Karena kalau bergaul terlalu mendalam dengannya seperti ini, kita akan apa? Tercebur dalam apa? Dalam perkara dunia yang tidak akan ada habisnya. Baik. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalits wa hum man mukhalatatuhu kadda. Orang-orang yang kita bergaul dengannya itu ibarat seperti penyakit. Yang penyakit itu macam-macam, ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang penyakitnya mematikan. Nah, yang seperti ini, akhwan, tidak ada keuntungan ketika kita bergaul dengannya, baik pada perkara dunia maupun perkara agama. Baik, bersamaan dengan apa? Kita mesti rugi kalau bergaul dengan mereka dari sisi agama kita. Nah, maka seperti ini kita harus menjauh. Harus menjauh dari orang-orang yang bergaul dengannya ibarat seperti penyakit, yaitu seperti ahli maksiat. Nah, yang perkataan-perkataannya membawa seseorang kepada kerugian ketika mendengar para penyanyi, dan seterusnya. Sekedar kita duduk mendengar nyanyiannya, kita sudah merugi, hati kita sudah rusak. Kalau kita diam, tambah rusak. Kalau kita mau mengingkari ketika dia tidak memiliki kemampuan, akan timbul fitnah yang lebih besar misalnya. Yang demikian kewajibannya untuk meninggalkan majelis. Kemudian yang keempat, man mukhalatatuhu al-hulqu kulluh.
wa mukhalatuhu bimanzilati aklis sum. Orang yang bergaul dengannya adalah kecelakaan keseluruhannya, dan bergaul dengannya ibarat makan racun, langsung bikin mati ini. Baik. Dan ternyata yang seperti ini banyak, kata beliau, wa ma aktsara hadzal darba fin nas la katsarahumullah wa hum ahlul bid'ah wad dhalalah. Berarti kalau yang seperti penyakit apa tadi? Para pelaku maksiat. Tapi kalau seperti racun, apa dicontohkan oleh beliau? Akbar ahlul bid'ah wad dhalalah. Bergaul dengan mereka, nah ibarat kita makan racun. Wal'iyadu billah. Maka harus menjauh sejauh-jauhnya dari ahlul bid'ah wal ahwa. Ketika seseorang tidak memiliki kekuatan ilmu dan takwa untuk menghadapinya. Namun apabila seorang memiliki ilmu yang kuat dan ketakwaan yang kuat, dan dia berharap orang tersebut bisa mendapatkan hidayah, maka sebagaimana perincian Syekh Ibnu Utsaimin, dalam kondisi ini dia kalau mampu mendakwahinya. Baik. Jadi 4 pembagian manusia ketika kita mau bergaul. Orang yang pergaulan dengannya seperti makanan pokok, kita senantiasa butuh. Inilah para ulama, para da'i ilallah, para penasehat. Yang kedua, orang yang bergaul dengannya seperti obat. Ini kita bergaul cukup sesuai kebutuhan, yaitu mereka-mereka yang kita bergaul dengannya dalam masalah duniawi. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang bergaul dengannya ibarat penyakit. Ini pergaulan dengan ahli maksiat. Dan yang keempat, orang yang bergaul dengannya adalah seperti makan racun. Ini adalah apa? Ahlul bid'ah wad dhalalah. Baik. Barakallahu fikum. Ini sedikit faedah tambahan dari kalimat bagus yang dinukilkan dalam bab adabuz zamalah. Nakfi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.